Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya siap mendukung tata pemerintahan di Indonesia. Setelah tahun lalu LPTP fokus pada pemerintahan desa, di tahun ini LPTP mempersiapkan edukasi mahasiswa berkaitan dengan pemilu dan memaksimalkan program KKN Mahasiswa Membangun 1000 Desa. Ini adalah endapan permasalahan yang lama yang dialami oleh pemerintah desa. Kenapa saya sampaikan masalah lama yang kemudian terendap hingga kemudian sekarang memuncak? Karena kalau dibandingkan dengan level pemerintahan lainnya, desa kan beda sendiri. Jadi kalau misalnya di Undang-Undang Dasar pasal 18 itu disebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari dua jenjang atau dua level pemerintah, yaitu pemerintah pusat nasional ya dalam hal ini dan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten, kota. Nah, di mana pemerintahan desa letaknya? Nggak ada itu dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan kelurahan sudah ada aturannya, dia merupakan perangkat daerah, perangkat kecamatan, satuan perangkat kecamatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru. Kalau dulu masuk perangkat daerah, nah sekarang diperinci perangkat kecamatan. Lah kelurahan, desa, pemerintahan desa masuk mana? Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Program mahasiswa membangun 1000 desa yang dicanangkan oleh Universitas Brawijaya terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Penegas ini disampaikan oleh Rektor UB, Profesor Widodo, kepada pimpinan dan mahasiswa Politeknik Statistik. Menurut Profesor Widodo, program ini akan berjalan di semua kabupaten kota di Jawa Timur dalam berbagai bidang sehingga akan terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu, salah satunya seperti statistik. Yang tidak kalah menarik bahwa tahun ini kita juga launching mahasiswa membangun 1000 desa. Nah ini juga nanti ke depan Bu Direktur, ya, kalau misalnya kita bisa kerjasama dengan mahasiswa dari Politeknik, kita juga welcome untuk pengembangan mahasiswa membangun 1000 desa, ya. Dan untuk tahun 2023 kita masih fokus di Jawa Timur, tetapi sebenarnya di luar Jawa Timur kita juga memiliki banyak desa-desa binaan. Karena di samping proyek ini kita juga punya proyek yang disebut dengan dokter mengabdi. Nah, dokter mengabdi itu dosen-dosen kita, itu kita beri grant untuk dia turun ke desa. Dan itu sudah sampai ada yang di Pulau Bintan, ada yang sudah sampai Nusa Tenggara Timur, sampai kemudian perbatasan dengan Malaysia juga banyak. Ya, dan ini saya kira ruang-ruang yang mungkin kita bisa kerjasamakan. Dan dalam konteks pengabdian di desa, kita berharap kita bisa mengambil data tidak hanya sekedar by name dan by address, tetapi data itu bisa kita sebut namanya presisi data.
Pemirsa, Departemen Fisika FMIPA UB akan memfokuskan kelas kolaboratif berdasarkan studi kasus masalah dan data real yang ada di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mencapai kelas pembelajaran yang maksimal pada tahun 2023 ini. Seperti yang dijelaskan oleh dosen fisika sekaligus Ketua Laboratorium Geofisika, Profesor Adi Susilo berikut ini. Sedang mempelajari atau sedang menggarap mengenai case learning, jadi case based learning, jadi pembelajaran yang berbasis dengan problem-problem di masyarakat, sehingga problem-problem itu untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengetahui dengan sendirinya sebetulnya ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu yang dipelajari itu untuk apa, tidak sekedar ilmu secara tinggi, tapi juga ilmu yang berbasiskan dengan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya di masyarakat bisa diterapkan, atau juga bisa juga dari proyek-proyek dosen, misalkan itu kita juga kenalkan atau kita coba berikan pada mahasiswa bisa melihat ini loh sebetulnya problem realnya ketika kita dapat kegiatan itu seperti ini, coba ulang daerahnya seperti ini misalkan, sehingga mahasiswa juga bisa mengatakan atau bisa merasakan, daerahnya seperti ini, saya mendapatkan data seperti saya oleh ini, berarti kasus yang ada di masyarakat di daerah itu seperti ini. Tujuannya adalah untuk itu, sehingga nanti pembelajaran itu banyak yang berdasarkan ini case based learning istilahnya, dari kasus-kasus pembelajaran yang berbasis dari permasalahan real yang ada di dunia nyata di masyarakat. Ketua Departemen Fisika FMIPA UB, Dr. Masruroh, menekankan bahwa dalam penyusunan RPS saat ini, Departemen Fisika menekankan pada outcome-based education, sehingga mahasiswa dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam kreativitas dan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sesuai dengan metode yang ditetapkan masing-masing kelas perkuliahan. RPS itu kan memang sebagai pedoman ya, jadi pedoman dosen sama mahasiswa juga. Jadi bagaimana mata kuliah itu kita sajikan misalnya per week ya, jadi dalam satu semester itu. Nah, RPS itu di sini itu saat ini kurikulumnya kan sudah berbasis UBE, jadi outcome based education. Jadi bukan output lagi, tetapi outcome. Jadi bagaimana mahasiswa itu mempunyai kompetensi seperti itu. Nah, bedanya sekarang dengan kelas kolaborasi, jadi sebenarnya RPS kita sudah berbasis OBE, tetapi ini kita tambahkan bahwa di dalam komponen penilaian itu ada namanya kelas kolaboratif. Jadi kolaboratif ini tujuannya adalah memberikan edukasi ke mahasiswa itu untuk lebih kreativitas yang kita tunjukkan seperti itu. Istilahnya kolaboratif ini kan banyak sekali ya, ada problem base, ada project base, ada case base dan sebagainya. Nah, itu masing-masing nanti mata kuliah akan kita kembalikan ke dosen masing-masing. Jadi ini masuk ke dalam apa seperti itu. Nah, di dalamnya nanti itu ada berbagai macam metode. Misalkan mahasiswa dikasih kasus gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu, sehingga mahasiswa itu punya kreativitas gitu. Dia bisa merumuskan masalah gitu ya. Kemudian dia juga bisa menyelesaikan masalah secara kolaboratif seperti itu. Guna mendukung program pemerintah dalam hal pengurangan emisi karbon, mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian UB menanam ratusan pohon di hutan desa Serang, Blitar. Menurut Samuel, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi emisi karbon, menambah bank pohon desa Serang, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa kehutanan dalam mengaplikasikan ilmunya. Kegiatan yang ada di desa Serang itu namanya environmental conservation. Kegiatan environmental conservation ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk mendukung program pemerintah dalam mencanangkan value net sink atau pengurangan emisi karbon nanti di dunia ini. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu adalah untuk mendukung pembangunan desa Serang, di mana nanti arboretum ini dapat berguna untuk menjadi seperti media eco-edutourism, di mana nanti dilaksanakan edukasi terkait ekowisata di dalamnya. Kemudian tujuan ketiga dari environmental conservation ini adalah untuk sebagai wadah mahasiswa Kehutanan Brawijaya
untuk mengaplikasikan ilmu yang ada diajari di Universitas Brawijaya. Untuk jenis pohon itu kurang lebih ada 100 pohon, di mana jenis tanamannya itu ada gelodokan, poh gunung, ketapang, johar, trembesi, dan yang lainnya, Pak. Untuk Desa Serang itu sebenarnya memiliki dulunya itu ya Pak, dulunya itu sejarahnya memiliki kawasan hutan yang luas, namun ditebang, diproduksi sampai akhirnya habis. Nah, jadi untuk potensinya itu sebenarnya ada, namun perlu diperbaiki dulu Pak lahannya. Karena lahannya itu kebanyakan itu bebatuan. Jadi perlu diperbaikin dulu, kemudian bisa ditanam tanaman lokal lainnya Pak. Yang bisa bertahan nantinya, agar nanti tanaman yang ditanam itu bisa bertahan gitu Pak. Bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis hasil long form sensus penduduk 2020. Dalam rilis datanya, BPS Jawa Timur mengumumkan bahwa dalam rangka mengendalikan kuantitas penduduk, salah satu upaya yang dilakukan adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian bayi di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan mencapai angka 13,49%. Pada grafik di kanan ya, grafik di kanan nampak bahwa angka kematian bayi menunjukkan tren menurun, bahkan sudah lebih rendah dari target RPJMN tahun 2024, meskipun secara target SDGs tahun 2030 masih belum tercapai. AKB turun menunjukkan adanya peningkatan kualitas ya. Angka kematian bayi ini turun menunjukkan adanya peningkatan kualitas derajat kesehatan di Jawa Timur. Ini juga berkat dukungan nutrisi dan makanan bergizi ya, seperti pemberian makanan PTMAS ya, pendidikan makanan tambahan. Kemudian serta imunisasi pada bayi, ini akan meningkatkan kesehatan bayi sehingga harapannya akan menjadi generasi unggul yang dapat mendukung pembangunan bangsa dan negara. Ya. Meskipun terjadi, kalau kita lihat berikutnya adalah grafik angka kematian bayi menurut provinsi ya. Angka kematian bayi di sisi lain, angka kematian ibu relatif juga masih tinggi. Terdapat sekitar 184 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu, angka kematian bayi ini merupakan real case ya, kasus yang langka, dan kalau ini dirilis ini merupakan karena hasil dengan sensus sampel besar, maka diperoleh angka kematian bayi ini. Tingginya angka kematian ibu pada hasil LF SP 2020 juga tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada kualitas atau kuantitas antenatal care atau pemeriksaan kesehatan ibu hamil, baik dari sisi layanan maupun dari sisi ibu hamil atau keluarga, serta layanan terkait persalinan di fasilitas kesehatan. AKI ya, angka kematian ibu Provinsi Jawa Timur menurut hasil LF SP 2020 ini lebih rendah ya dari AKI nasional. Capaian penurunan AKI kematian ibu di Jawa Timur ini meskipun demikian merupakan capaian yang sangat baik, namun masih perlu upaya lebih keras lagi dari semua stakeholder agar target RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu AKI sebesar 94,42 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 bisa tercapai sesuai harapan.
Sekelompok peneliti dari lintas fakultas di Universitas Brawijaya saat ini sedang mengembangkan riset kolaboratif propolis dengan mendekatkan nanoteknologi. Riset ini menurut salah satu peneliti, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bahan herbal untuk mengatasi berbagai penyakit seperti penyakit rongga mulut. Riset propolis ini diharapkan mampu menghasilkan obat sariawan yang lebih baik dibanding dengan obat yang ada di pasaran. Kami sebagai salah satu peneliti juga sedang mengembangkan penelitian kolaborasi dengan beberapa fakultas di Universitas Brawijaya dengan FAPET, dengan FTP. Penelitian kami mengembangkan tentang propolis dan asap cair yang kita nanokan karena saat ini yang sedang dikembangkan adalah penelitian nanoteknologi. Jadi kita membuat beberapa formula nanopropolis, ya, nanopropolis yang kita combine dengan asap cair. Dari hasil penelitian ini memang formula ini dapat membantu penyembuhan pada luka-luka di rongga mulut. Salah satu contohnya sariawan, itu memang yang paling sering ya dialami oleh pasien, dan ini obat ini cukup efektif dibandingkan dengan obat standar yang selama ini beredar. Jadi kami memang berupaya untuk mengembangkan obat-obat yang berbasis herbal dengan pengembangan teknologi nano, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Kemungkinan kita akan mengembangkan kembali sebagai produk yang bisa dilempar ke pasaran. Pengembangan propolis sebagai obat modern yang dilakukan oleh peneliti lintas Fakultas UB tidak hanya sekedar sebuah prototipe. Peneliti propolis Dr. Gigi Miftahul Cahyati menyebut bahwa saat ini hasil penelitian sudah dipatenkan dan sedang didorong agar dapat menjadi produk komersial yang beredar di pasaran. Propolis yang dikembangkan ini berbentuk gel agar mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Hilirisasi dari produk ini adalah untuk diedarkan ke pasaran. Jadi secara komersil diedarkan kepada masyarakat sebagai salah satu alternatif pengobatan selain pengobatan yang berisi bahan-bahan kimia yang sudah ada. Karena memang untuk gel, terutama untuk di rongga mulut, itu sangat terbatas, malah bisa dihitung hanya satu macam bahan dasar. Oleh karena itu kami mengembangkan ini sebagai alternatif pengobatan, karena propolis selama ini juga sudah dipatenkan untuk penyakit-penyakit rongga mulut yang dalam tanda petik membandel gitu ya. Jadi kita mengembangkan ini dalam bentuk obat oles gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.